Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Hello. Halo, It's nice to be with you again. senang bisa berjumpa dengan saudara lagi. But today we continue the study of 1 Peter 1. Hari ini kita akan belajar dari 1 Petrus pasal 1. And it's verse 5 that we are looking at today. Hari ini kita akan melihat dari ayat yang kelima. So let us read that together, please. Mari kita baca bersama-sama 1 Petrus 1 ayat 5, firman Tuhan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. So last time we looked at the first phrase of that scripture, Terakhir kali kita melihat ayat ini which said, who are kept by the power of God. dikatakan dipelihara dalam kekuatan Allah. And so I hope that you are being kept by His power. Harapan saya saudara selalu dipelihara dalam kekuatannya. And I know that that is a real comfort to me. Dan saya tahu itu adalah sebuah penghiburan yang luar biasa bagi saya. As I go through trials, that I can be assured that I'm in God's keeping. Saat saya melewati ujian, maka saya bisa yakin bahwa Tuhan yang selalu menjaga saya. So today we're going to just take the next phrase, which says, through faith unto salvation. Nah, hari ini kita akan lanjut di ayat ini dikatakan, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan. So we're going to look at the meaning of the word through in the Greek. Mari kita melihat ayat ini apa artinya di dalam bahasa Yunani. Mulai dari kata melalui, ya, atau karena dikatakan melalui iman. And in the Greek, the word is dia. Dalam bahasa Yunaninya, kata yang digunakan adalah dia. And it means the channel of an act. Yang berarti saluran perbuatan atau tindakan. And then the Greek word for faith is pistis. Nah, kata Yunani daripada iman adalah pistis. And that means the credence of your persuasion. Yang bicara tentang kepercayaan dari keyakinanmu. And this is especially referring to Christ's salvation. Ini lebih khusus lagi merujuk kepada keselamatan di dalam Kristus. That assurance or belief that we have in Jesus Christ. Satu jaminan kepercayaan yang kita miliki dalam Yesus Kristus. So that's the Greek words for the words through faith. Dan ini adalah kata Yunani dari oleh atau melalui iman. Now let us read 1 Peter 1 verse 7.
Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 5. Maaf, ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7, firman Tuhan berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. We're going to look at the word it, which means faith. Kita melihat kata iman, ya, menggunakan bahasa it atau itu. Yeah. And that faith is the channel through which Jesus desires to move in and through us. Jadi iman artinya saluran yang mana melalui itu Yesus bergerak di dalam kita dan melalui kita. The Bible says that without faith, it is impossible to please God. Alkitab berkata, tanpa iman, mustahil bagi kita untuk menyenangkan Allah. Sometimes we always want to see the evidence, Terkadang kita mau melihat bukti, but faith is not seen. tapi iman itu tidak bisa dilihat, saudara. And if you want to do a thorough study on faith, look into Hebrews 11. Kalau saudara mau benar-benar mendalami, belajar tentang iman, ada tertulis di dalam Ibrani pasal 11. And you can learn about all the people who went before us, who Saudara lived bisa by belajar faith. di dalam Ibrani 11, saudara bisa pelajari orang-orang yang telah mendahului kita yang hidup oleh iman. And they received their promises. Dan mereka menerima janji-janjinya. So let us exercise our faith. Jadi mari kita melatih iman kita. If you have never accepted Jesus, then put your trust in him. Jika kita belum pernah menerima Yesus, maka taruhlah percayamu di dalam Dia. He will not fail you. Dia tidak akan pernah gagal terhadap. The scripture says, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Alkitab berkata, bumi dan langit akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu. That everything in this world will be shaken. Semua yang ada di dunia ini akan digoncangkan. But God's word will endure forever. Tetapi firman Tuhan akan selalu tetap. So you can be sure that this message about Jesus is a firm, sure word. Dan kita bisa percaya bahwa pesan tentang Yesus ini adalah perkataan yang bisa dipegang teguh. It's not the word of man. Ini bukan pekerjaan manusia, It's not my word. bukan perkataan saya. It is God's word. Ini adalah perkataan Tuhan. Okay, let us read 1 Peter 1 verse 21. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. So this is our faith and our hope. It has to be in Jesus' death and resurrection. Jadi maksudnya iman dan pengharapan kita harus tertuju kepada kematian dan kebangkitan Yesus.
And that is the channel through which we come to God. Itulah saluran yang membuat kita datang kepada Allah. Jesus only came to this earth to reveal his Father to mankind. Yesus hanya datang ke dalam dunia untuk menyatakan Bapanya kepada umat manusia. And he had to suffer the pain of carrying our sins to the cross to do that. Dan dia harus menderita, rasa sakit, memikul dosa, memikul salib untuk melakukan itu. So what we have in our faith is very precious treasure. Apa yang kita miliki dalam iman kita adalah sebuah harta yang sangat berharga. In 1 John 5:4, we read, 1 Yohanes 5 ayat 4, firman Tuhan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. so we are in an age that we as Christians must overcome this world. Kita ada di zaman di mana sebagai orang Kristen, kita harus mengalahkan dunia. But we can only do that through God. Dan kita hanya bisa melakukan itu melalui Allah. And John writes, and he said that the victory is our faith. Dan di sini dikatakan oleh Yohanes, kemenangan itu adalah iman kita. So do not lose your faith in Jesus. Jadi jangan kehilangan imanmu di dalam Yesus. Let us read Jude 1:20. Mari kita baca Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-20. Yudas 1 ayat 20, demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. So this is our part. Jadi inilah bagian kita. We must build ourselves up. Kita harus membangun diri kita sendiri. And how do we do that? Bagaimana cara kita melakukannya? We must pray in the Holy Ghost. Kita harus berdoa dalam Roh Kudus. If you have not been baptized in the Holy Spirit, you need to seek that baptism. Jika saudara belum dibaptis oleh Roh Kudus, saudara perlu mengalami baptisan tersebut. Because it is the Holy Spirit who leads and guides us in our life on the earth. Sebab Roh Kuduslah yang akan memimpin kita, menuntun kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. And you know, there's sometimes we don't know what to pray. Dan kita perhatikan seringkali kita tidak tahu bagaimana kita berdoa. We often come to God with our lists of prayer needs. Seringkali kita datang kepada Tuhan dengan berbagai daftar pokok doa kita. But when we begin to pray in the Spirit begins to pray through us. Ketika kita mulai berdoa dalam Roh, maka Roh itu mulai berdoa melalui kita. And I have learned that I must listen to what I am praying, because that is not me praying, it is the Holy Spirit. Saya belajar bahwa saya mendengar bagaimana cara saya berdoa. Ketika saya berdoa di dalam Roh. And that is how we learn to hear God's voice. Begitulah cara kita mendengar suara Tuhan. So a lot of our Christian walk has to be in a place of quietness. Jadi seringkali perjalanan Kristen kita harus ada di tempat di mana kita tenang, kita hening. So that we can hear the Holy Spirit. Supaya kita bisa mendengar Roh Kudus.
And he always leads us to Jesus. Dan dia selalu memimpin kita kepada Yesus. And Jesus always leads us to his Father. Dan Yesus selalu memimpin kita kepada Bapanya. So that is how the Trinity works together as one in our lives. Begitulah Allah Tritunggal bekerja bersama dalam satu kesatuan dalam kehidupan kita. It's a progressive walk. Ini adalah perjalanan yang progresif. Jesus takes each one of us just where we are. Yesus membawa kita dari mana kita berada. He doesn't measure us by one another. Dia tidak membanding-bandingkan satu dengan yang lain. He has created you just the way you are. Dia telah menciptakan saudara sebagaimana saudara adanya. And he takes you from that place and he makes you into his son and his daughter. Dan dia membawa saudara kemana dia berada, dan dia mengadopsi saudara menjadi anak-anaknya, putra-putrinya. And you know, it will be much different than what you think. Dan mungkin akan sangat berbeda dari apa yang saudara bayangkan. Because God sees way beyond what we see. Karena Tuhan melihat melampaui apa yang kita lihat. So when we give our lives to him, we are entrusting our very self into the presence and power of God. Jadi ketika kita menyerahkan hidup kita kepadanya, kita mempercayakan hidup kita kepada hadirat dan kuasa Allah. And he is the one who comes and makes his word alive in your heart. Dan dialah yang datang dan membuat firman-Nya itu hidup dalam hati kita. So let us read Revelation 14:12. Mari kita buka Wahyu pasal 14, ayatnya yang ke-12. Wahyu 14 ayat 12, demikian firman Tuhan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. So there are two things mentioned in the scripture that we must do. Jadi ada dua hal yang disebutkan dalam firman Tuhan dalam Alkitab yang harus kita lakukan. We must be attentive to keep God's commandments. Kita harus mendengarkan baik bagaimana cara kita mendengarkan atau menjaga firman. And we must keep the faith of Jesus. Dan kita harus menjaga iman kepada Yesus. So anything that challenges these two things, we must come back to the word and pull ourselves in. Jadi hal-hal yang melawan atau menentang hidup kita untuk melakukan dua hal ini, kita harus kembali kepada firman dan kita harus melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Amen. And 1 Peter 5:9 tells us how to stand against the devil and his attacks. Dalam 1 Petrus 5 ayat 9 memberitahu kepada kita bagaimana cara kita melawan iblis dalam serangannya. 1 Petrus 5 ayat 9 firman Tuhan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. So, first of all, we resist the devil. Jadi yang pertama, kita melawan iblis. That's what James tells us. Resist the devil and he'll flee from you. Itu yang dikatakan di kitab Yakobus, lawanlah iblis maka ia akan lari daripadamu. But here Peter is telling us to resist steadfast in the faith. Dikatakan oleh Petrus, lawanlah dia dengan iman yang teguh.
Because it is our faith in Jesus Christ that defeats the devil. Sebab kamu tahu bahwa iman kita di dalam Kristus itulah yang mengalahkan iblis. You see, the devil knows that he is a defeated foe. Kita tahu bahwa iblis tahu bahwa dia adalah pihak yang sudah kalah. And the devil is not like God. Dan iblis tidak seperti Allah. God is omnipresent. Allah itu maha hadir. That means he is everywhere all the time. Artinya dia ada di mana-mana setiap saat. But the devil is only in one place at one time. Tetapi iblis hanya ada di satu tempat di waktu yang sama. Yes, he has other principalities and powers and rulers of darkness and spiritual wickedness that work for him. Memang ada penguasa-penguasa udara, ya, penguasa yang dikatakan di dalam Efesus pasal 6, penguasa udara, roh jahat di udara yang bekerja buat dia. But he himself can only be in one place at one time. Tapi iblis itu sendiri hanya bisa ada di satu tempat di waktu yang sama. So that is just to give you an understanding of how God compares to the devil. Ini untuk memberikan kepada saudara pengertian bagaimana Allah itu kalau dibandingkan dengan iblis. And all of the Christians that believe in Jesus are going through the same trials we are. Dan semua orang Kristen yang percaya kepada Yesus, mereka juga melewati yang namanya ujian atau cobaan, sama seperti kita. So you are not alone. Jadi saudara tidak sendirian. And that is what we must know. Itulah yang harus kita ketahui. Okay, we're going to go into the word salvation now. In the Greek, it is soteria. Mari kita pelajari kata keselamatan dalam bahasa Yunaninya itu soteria. And it means to be saved or deliver with. Artinya diselamatkan, dibebaskan dari. And that is what Jesus did for us on the cross. Itulah yang dilakukan Yesus kepada kita di atas kayu salib. That is the greatest gift you can ever receive your entire life. Itulah anugerah yang terbesar atau hadiah yang terbesar yang pernah saudara terima dalam kehidupan saudara. And even if you've known Jesus your whole life, never despise his gift of salvation. Sekalipun saudara sudah mengenal Yesus sepanjang hidup saudara, jangan pernah menganggap remeh karunia keselamatan yang sudah terima. 1 Peter 1:9. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. So the end of our faith is the salvation of our souls. Jadi akhir dari iman kita adalah keselamatan jiwa kita. This is very important. Ini sangat penting. In Jude 1:3, we read, Dalam Yudas pasal 1 ayat 3, kita bisa baca di sana, dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. You see, what Jude is talking about here is that we often get distracted and carried away from our salvation. Saudara, kita lihat apa yang ditulis oleh Yudas di sini, bahwa seringkali kita terusik, ya, terganggu dan kita harus berjuang untuk mempertahankan iman itu. Jude had to write
them and remind them of the common salvation. Yudas ini menulis kepada mereka dan mengingatkan untuk berpegang pada keselamatan mereka. And he told them to contend for their faith. Memberitahukan kepada mereka untuk berpegang pada iman mereka. In other words, use all of your strength to keep that faith in Jesus Christ. Dengan kata lain, menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk mempertahankan iman di dalam Yesus. So you don't lose out in the race of life. Supaya saudara tidak kalah di dalam pertandingan kehidupan. And Hebrews 2:3 says, how shall we escape if we neglect so great a salvation? Ibrani 2 ayat 3 dikatakan, bagaimana kita bisa lari, menyia-nyiakan keselamatan yang kita miliki. It's the greatest thing that was ever given to the earth. Itu adalah hal terbesar yang pernah diberikan di bumi ini. Jesus said, if I be lifted up, I will draw all men unto me. Yesus berkata, jika aku ditinggikan, aku akan menarik banyak orang kepadaku. And the most important thing that you do in your ministry is to lift up the message of salvation to the people. Dan hal terpenting yang sudah bisa lakukan di dalam pelayananmu adalah membawa pesan keselamatan kepada orang lain. Let us read Hebrews 5 verse 9. Mari kita baca Ibrani pasal 5 ayat 9. Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. So that is how Jesus became the author of eternal salvation. Itulah caranya Yesus menjadi pribadi yang mendatangkan keselamatan itu. And to all of those who obey him. Dan bagi mereka yang taat kepada dia. So remember the importance of obedience to Christ. Jadi saudara selalu ingat pentingnya ketaatan kepada Kristus. And let us read Hebrews 9:28. Mari kita lihat Ibrani pasal 9 ayat 28. Ibrani 9 ayat 28. Firman Tuhan berkata, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. So we see the most important thing here is the people that look for Jesus. Jadi kita lihat hal terpenting dikatakan di sini adalah mereka yang mencari Yesus. Are you seeking him today? Apakah saudara mencari dia hari ini? Keep your eyes above this earth on the Lord. Tetapkanlah matamu kepada Tuhan. That's what Jesus told us to do. Itu yang Yesus minta kita lakukan. He said, when all these things that are written in the word begin to happen, Katakan ketika semua yang tertulis dalam firman mulai terjadi, lift up your eyes, angkatlah matamu, because your redemption draws near. sebab keselamatanmu sudah dekat. And don't get overly engaged in it. Dan jangan terlalu melekat kepadanya. Because we have an eternal race in front of us. Sebab ada pertandingan kekal di hadapan kita. And that is what we are looking for. Dan itulah yang kita cari. We will close our study today by reading 2 Timothy 3:15. Kita belajar hari ini, kita tutup dengan membaca 2 Timotius pasal 3
ayat 15. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. So remember this, cleave to salvation. Jadi ingatlah ini, itu menuntun engkau kepada keselamatan. And that is done through your faith. Dan itu terjadi oleh imanmu. Direct your faith unto Jesus Christ. Arahkanlah imanmu kepada Yesus Kristus. God richly bless you. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan melimpah. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord.